Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya ya. Ya, baik, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat saran. Sebelum belajar, coba dirapikan dulu bangkunya ya. Dirapikan dulu bangkunya, dilihat dulu seragamnya. Apakah sudah rapi? Ya, bagus. Sudah ya. Nah, sekarang tengok teman kanan dan kirinya. Apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, hari ini karena kita akan belajar mengenai kalimat saran. Jadi, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, kalian dapat mengerti apa itu kalimat saran. Yang kedua, kalian dapat membuat kalimat saran dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat memberikan sebuah saran terhadap suatu permasalahan. Nah, pada saat pembelajaran nanti, Ibu mempunyai sebuah LKPD, lalu kita akan menonton video, dan Ibu mempunyai teks yang akan kita kaji bersama-sama. Nah, karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai kalimat masalah, hari ini kita akan lanjutkan dengan belajar kalimat saran. Apakah ada yang tahu kalimat saran itu apa? Nah, kita mulai dulu dari saran, arti saran. Saran itu adalah suatu pendapat, usulan, atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, sekarang pengertian kalimat saran. Menurut kalian, apa pengertiannya? Ada yang bisa menjawab? Coba acungkan tangannya. Ya, betul. Iya, betul sekali. Jadi, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, Ibu juga ingin menyampaikan sesuatu bahwa saran itu berbeda dengan kritik. Kalau saran lebih ke menyampaikan solusi atau jalan keluar. Tetapi kalau kritik itu menyampaikan dan memberitahu suatu kesalahan yang kita miliki. Jadi sangat berbeda sekali antara saran dengan kritik. Itu harus kita ingat-ingat. Nah, baik, sekarang Ibu punya video. Kita simak bareng-bareng ya videonya. Ya, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari videonya? Ya, jadi dalam membuat kalimat saran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu, pertama, kita harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua, sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik dan sopan. Yang ketiga, kita dapat menambahkan dengan argumen atau alasan atau pendapat yang mudah dipahami. Jadi setelah kita memberikan saran, kita memberikan juga pendapat agar lebih dimengerti. Lalu selanjutnya yang keempat, saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Jadi di mana ada permasalahan, kita di situ bisa memberikan sebuah saran. Menyampaikan saran, kita juga diperbolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah dipahami. Sebagai contohnya, kita lihat ini. Contohnya, ayah merupakan seorang perokok. Tadi pagi ayah batuk-batuk. Nah, kira-kira saran apa ya yang cocok untuk ayah? Sebaiknya ayah berhenti merokok karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Dapat kata-kata yang umum digunakan dalam membuat kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya. Kedua, seharusnya. Ketiga, ada baiknya. Keempat,
menurutku. Kelima, lebih baik. Keenam, saran saya. Ketujuh, usul saya. Dan seterusnya. Contoh yang kedua, Edo pulang kehujanan, baju seragam Edo basah kuyup. Kira-kira apa ya kalimat sarannya? Kita dapat menggunakan 7 kalimat saran yang tadi. Kita bisa pilih salah satu. Saran pertama ini yaitu sebaiknya Edo segera pulang dan mandi karena khawatir terkena flu. Nah, itu saran pertama. Jadi pada kata sebaiknya Edo segera pulang dan mandi itu merupakan kalimat saran. Nah, karena khawatir terkena flu itu merupakan kalimat alasannya. Sebenarnya tidak apa-apa jika kalian bingung bagaimana kalimat alasannya. Cukup kalimat sarannya saja. Nah, saran yang keduanya yaitu seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Seperti itu ya. Nah, sudah mengerti sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, bagus kalau misalnya sudah mengerti. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah teks wacana. Kalian bisa membacanya, lalu Ibu minta coba ditandai yang mana yang merupakan kalimat saran. Ini Ibu bagikan, silahkan cari bagian mana yang merupakan kalimat saran. Ya, sudah. Baik, Ibu minta satu orang ke depan coba untuk menunjukkan bagian mana dari teks tersebut yang merupakan kalimat sarannya. Oke, Ismail, ya bagus sekali. Silahkan coba beritahu teman-temannya menurut Ismail bagian mana yang merupakan kalimat saran. Nah, sudah? Ya, bagus ya, pinter-pinter murid Ibu. Nah, jika sudah, kali ini Ibu mempunyai soal evaluasi. Oke, sekarang sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya. Ya, bagus Ismail. Ya, pintar Audi. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, dalam menyampaikan kalimat saran, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu permasalahannya. Apa permasalahannya dari kalimat tersebut? Lalu yang kedua adalah sampaikan saran dengan bahasa yang baik dan benar, yang sopan, yang lembut. Nah, lalu yang ketiga, boleh menggunakan kata-kata sebaiknya, seharusnya. Lalu apalagi tadi masih banyak ya, ada berapa? Ada 7 ya, betul, pintar sekali ya. Nah, latihan untuk belajar di rumah ya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Pada ranah sikap, guru menggunakan teknik observasi. Guru melakukan penilaian pada perubahan tingkah laku, bekerja sama, teliti, percaya diri pada saat siswa berada di dalam kelas. Kolom ini diberi tanda checklist sesuai dengan sikap yang ditampilkan oleh siswa dengan kriteria yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya pada penilaian pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu pertama memahami kalimat saran, membuat kalimat saran, memberikan saran terhadap sebuah permasalahan, dan instrumen penilaiannya menggunakan tes tertulis. Lalu penilaian keterampilan berupa rubrik. Di dalam penilaian keterampilan memiliki 3 aspek kemampuan. Yang pertama, mampu menunjukkan ungkapan kalimat saran. Yang kedua, mampu membuat ungkapan kalimat saran. Ketiga, mampu memberikan ungkapan kalimat atau saran yang masukan dan penyelesaian masalah sederhana. Lalu selanjutnya terdapat soal evaluasi. Soal evaluasinya berbentuk pilihan ganda dan tes tertulis. Yang selanjutnya ada soal remedial.
Program pembelajaran remedial dilaksanakan secara klasikan oleh guru apabila 50% peserta didik tidak mencapai KKM. Pembelajaran remedial dilaksanakan secara individu dengan pemanfaatan tutor sebaya oleh teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar memperhatikan prestasi akademik yang dicapai. Melalui tutor sebaya, diharapkan peserta didik yang menempuh pembelajaran akan lebih terbuka dan akrab. Selanjutnya, ada soal pengayaan. Dalam soal pengayaan, program pembelajaran pengayaan dilaksanakan bagi peserta didik yang telah mencapai KKM dengan belajar mandiri untuk lebih mendalami dan untuk mengembangkan materi.